سيد كل خلق الله وآله وصحبه كذا ابن عطاء الله من الأمان إلى يوم لقائك يا ربي الله فكم من نعم الله على العباد المخالف يشير لله فما أظهر الوجود بمعلوم كما غوى بمزايا يسقط الحديث جانب من هوى وكل شيء معلوم فلا يجاد في النوى مثل عدم الظلام مثل وجود الهوى وجود ربنا واجب وجود غيره الروى إذا كان النور وجود سلم عدم مستوى ونور يغلب الظلام وجود غير مستوى سلم وجود إذا كان من عجب وجود يظهر في الهوى فعجبه من عجب عدم جانب القوى ولا تعجب إن كان مع المنان السلوى كذا نحن لا نعجب سكر طعمه الحلوى وكل مذنب ينزل بنار يسكن المثوى وكل مؤمن ينزل بجنة تكون مأوى فحق يغلب الباطل فباطل تبع الهوى إذا تعارف الحق مع الباطل يكون أقوى. Ya ajaban, alangkah mengherankan, kaifa yazharul wujudu fil adam, bagaimana nampak wujud itu pada sesuatu yang tidak ada. Bagaimana wujud itu akan nampak pada sesuatu yang tidak ada? Am kaifa yasbutul hadithu, atau bagaimana akan tetap yang baru itu ma'aman lahu wasful qidam, bersama orang yang ada baginya sifat qidam. Alam semesta ini adalah sesuatu isi pada dasarnya di darat. Li waktu neta arahnya sifatnya majazi. Sifatnya majazi. Karena arahnya di wajib. Arahnya alamnya hukumnya jaiz. Nah, lamun alamnya hukumnya jaiz, kanggo netaraan salat ala kanggo di nara, kanggo netaraan kemudian tatur, suatu saat ia jari di darat malik, maka
Sebaliknya, ngombe entah negen sampai tetap barang baru le Allah si memiliki sifat kidam. Jadi ini mungkin arak sifat isi hadis le zat Allah isi sifat kidam. Mara entan dekna mungkin akan sesuatu si jaiznya akan memiliki sifat kidam. Jadi si jaiz tetap jaiz, kanggo narak kanggo nende, si kidam tetap kidam. Jadi ialah makna daripada penyendirian wujud. Penyendirian wujud. Artinya wujud kidamnya tetap kidam, wujud hadis tetap wujud baru, tetap baru. Berarti akan sangat keliru apabila narak suatu pendapat yang mengatakan manunggaling kaula Gusti dalam arti ialah menyatu hamba dengan raja, hamba dengan Allah. Ini akan sangat-sangat keliru. Karena apa? Marasi bro, dekno mungkin barang si hadisnya akan hinggap le sesuatu si memiliki sifat kadim. Mara entan dekno mungkin sifat isi kadim no akan hinggap kepada sesuatu si memiliki sifat baru. Berarti jelaslah sini terpisah. Kadim tetap kadim, hadis tetap hadis. Pama azhara wujuda, maka apa yang menampakkan akan wujud lima domin atau tidaklah bisa menampakkan sesuatu yang wujud itu bagi makdum, bagi sesuatu yang ditiadakan, kama gawa, sebagai orang yang tersesat. Bimada yasbutul hadith, bagi dengan apa bisa tetap yang baru itu, bijanibi kidamin hawa, yaitu di samping sesuatu yang kidam dia menurun. Artinya mara entan sifat si baru dia mungkin akan menghinggapi sesuatu si memiliki sifat kadim, maka sesuatu sifat kadim dia negen menempati sesuatu si memiliki zat baru. Karena si baru dia akan lenyap. Maka apabila dia hinggap sifat kadim terhadap sesuatu yang akan lenyap, berarti akan berpindah balik sifat si kadim. Maka daripada akan terjadi semacam ini, tersimpulanlah bahwa sifat kadim itu dia baru hinggap pada si baru. Walaupun arah istilah, misalnya Allah Maha Hidup, makhluknya pun arah hidup. Allah kanggo mematikan, lagu makhluk dari kanggo mematikan. Allah kanggo menyakiti, manusia dari kanggo menyakiti. Jadi apabila narak suatu istilah isi tegunayang untuk menyebut sifat-sifat Allah si qadim, lalu tegunayang ya untuk menyebut sifat-sifat makhluk si jaiz ataupun si hadis, maka tetaplah penggunaannya terhadap si qadim itu adalah sifatnya hakiki, wajib. Sedangkan penggunaannya terhadap sifat isi zat si sunat ataupun zat isi jaiz, maka sifatnya bajazi, jangan hakiki. Wa kullu syai'in ma'dum, dan segala sesuatu yang ditiadakan, fala yujad finnawa, maka dia sesungguhnya tidak didapatkan pada niatan. Artinya dia perlu arak di dalam niatnya. Maka si perlu arak di dalam niatnya melakukan kebagusan hanyalah Allah. Bahkan sepanjang melakukan ibadah dia dekanggu selain daripada Allah, tambah di dalam niatnya, di dalam ingatan. Karena apabila tambah berarti menyebabkan kurang nilai daripada ibadah si laksana. Mithalu adamil dulam, seperti ketiadaan gelap.
seperti ketiadaan gelap. Misalu wujudu nurul hawa. Dan seperti adanya sinar sesuatu keinginan, kilatan suatu perasaan si muncul dengan syahwat, zauk, kemudian akan menjadi suatu contoh. Jadi ada muzulam artinya ketiadaan gelap disebabkan oleh munculnya sinar. Apabila sinar muncul, kegelapan hilang. Apabila sinar kembali, maka gelap pun mulai arah. Wujudu Rabbina wajibun. Adanya Tuhan kita itu wajib. Wujudu gairihi rawa. Sedangkan keberadaan yang lain daripada Allah itu yaitu cerita saja. Ya sifatnya adalah ndekna abadi. Ndekna abadi. Jadi lalu dalam satu hikmah daripada hikmah syarat dalam kitab ini keterangan bahwa kumbeknya anti teman bau musyahadat Allah terus menerus dalam hati kita karena kita menyangka arahnya selain daripada Allah. Diri kita biasa. Kita menyangka diri darah, padahal tidak darah. Nanti kata-kata ini memang sangat licin. Kita tetua arah lagu pakai depan. Kita persangkaan doang arah. Sangkaan doang arah. Arahnya alam semesta ini tidak tentu arah, hanya persangkaan doang. Nah inilah itu licin. Jadi akan sulit diterima isi akal akan sesuatu si tahu dah mereka tahu tertopol, dindo, tahu termiter rezeki, para denara. Teparan arahnya hanya persangkaan. Ini kan sangat sulit debus itu cerna si pikiran. Ayalah perlu ya arah cuma majazi. Sedangkan arahna Allah si man bau si tegita karena ya kita menganggap bau si majazi ini arah tulen. Dan kan Allah si hakiki ini bau si tegita ya karena arahna persangkaan. Nah sehingga ya dari ibaratan marak misal so koko sebelah daun kayu. Lagu dia jadi penghalang. Kapal liwat atau perahu liwat menunjukkan bahwa lindu doang di dalam hakikatnya. Nah, jadi lamun dengan ini hati-hati kayu nih padahal lindu doang burung lekat kapal. Qala zulamu la mahala nurin, yaitu apa? Wa nurun yuzhibu dhulama. Astagfirullah. Idza kana nuru wujudan. Apabila nur itu ada, zulamun ada mustawa, maka gelap itu menjadi tidak ada secara merata. Artinya lamun sinar arah berarti gelap pada darat. Lamun mundur sinar, gelap akan muncul. Wa nurun yuzhibu dhulam. Sinar itu menghilangkan akan kegelapan. Wujud Adam jarustawa. Sedangkan adanya sesuatu yang tidak ada itu sebenarnya tidak pernah ada. Zulamun la mahala la nurun. Zulamun, kegelapan la mahal nur, bukanlah tempat daripada sinar. Misalnya mbe tahu nak sinar ni, mbe tahu nak dekat sinar ni. Apakah sejari tangkap sinar ni adalah gelap? Ternyata lawan ada sinar gelap di darat. Berarti sinar ni ditangkap si gelapan. Maratan itu si nangka balon menggunakan kertas plastik, kardus plastik itu. Dia dengan wujudun la ada mustawa, yaitu adanya sesuatu yang tidak ada itu
istawa ini artinya suatu penguasaan. Memang Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, bersemayam senantiasa istawa. Istawa ini berarti sama-sama, ini berarti merata, ini berarti berkuasa. Liza kana min ajabi, karena itulah adalah daripada suatu yang ajaib, wujudun yazharu fil hawa, yaitu sesuatu yang ada itu akan nampak di hawa. Hawa dalam arti di udara, jauh. Nah, lamun sesuatu isi nampak le hawa, le udara, fa'ajab min ajabin, maka lebih mengherankan daripada keheran-keheranan. Adamun bijadi bil kuwa, yaitu sesuatu yang tidak ada di samping yang maha kuat. Artinya lamun sesuatu isi ndek narak ni gen tak anggap ia arak, maka menganggap sesuatu si ndek narak ia arak le samping si maha kuat ialah Allah Ta'ala, nah lebih mengherankan. Lamun kesimpulan apa? Sesuatu si ndek narak ni le barang si memang ndek narak pun tetap ndek narak, apalagi kepada di samping Allah Ta'ala isi tetap arak. Nah, jadi kembali kepada contoh hukum adat si 4. Pertama, dengan sebab araknya sesuatu si lain jadi arak. Si kedua, dengan sebab araknya sesuatu maka suatu si lain jadi denar. Si ketelu, dengan sebab dek narakna maka sesuatu si lain jadi arak. Si keempat, dengan sebab dek narakna maka sesuatu si lain jadi dek narak. Contohnya jadi contohnya bekas kenal mangan lah. Dengan sebab arak mangan besar jadi arak. Kedua, dengan sebab arak mangan maka lapah jadi negara. Karena dua besar. Dengan sebab arak mangan. Si ketelu, dengan sebab ndek narakna sesuatu mangan maka besar ndek narak. Besar ndek narak. Si keempat, dengan sebab ndek narakna sesuatu ndek narak mangan, ndek narak maka besar menjadi lapar jadi dinara. Lapar jadi harap maksudnya. Lapar jadi harap. Nah, ini adalah apalagi sesuatu isi ndek ne arak secara hakiki akan arak di samping Allah si maha kuat isi maha arak. Nah, lamun ngono manunggaling kaula Gusti marak pemahaman kebanyakan dengan isi menurut kelahiran daripada versi ilhad wahdatul wujud adalah merupakan suatu isi memang tidak mungkin terjadi. Nah, manunggaling kaula Gusti isi versi Siti Jenarno adalah menyamakan kedudukan antara rakyat timpal raja pada sudah jadi hamba Allah. Di narak kanggo si menyembah selain daripada Allah, dan di narak sopo dengan si kanggo tersembah selain daripada Allah. Berarti rakyat dari kanggo nyembah raja, raja pun dari kanggo nyuruh rakyat nyembah dia. Karena ia pada sudah jadi hamba. Si wajib menyembah hanya kepada Allah. Nah, itulah yang makna daripada manunggaling kaula Gusti si pada kembar murah si Jenar lalu kumpi nanti ada mati ya si Sunan Kalijaga mati nih ya Sunan Kalijaga mati lalu dia sekaligus galah sampai sempat muni saya si Jenar lamun tahu bahwa idap kematian marah idap dengan si berbulan madu malam pertama sang mele mati berkali-kali.
Lagu ni kan karena sudah ngotot milih mati aku, coba menintang. Yang dan ikuti. Dindik anggap bahwa benda pusaka ini akan membunuh aku. Yakini bahwa Allah si mati aku. Yang dia terus terbunuh, dengan terbunuh, suhulah darahnya mencirat dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Siti Jenar waliyullah. Ternyata memang Siti Jenar ini tarekat isi praktikan tarekat Siparanin malah jadi marak tarekat Imam Syarani, tarekat Imam Syarani isi ruana marwan dia sembahyang dan wazikir. Ya, lagu sebenarnya ia sangat taat beribadah. Wala ta'jab in kana ma'al manni ja'as salwan. Jangan kau heran jika ada bersama mana itu manisan, jadi ja'as salwan, datang salwan. Salwan ini burung puyuh. Burung puyuh. Berarti para ahli tasawuf menggambarkan bahwa kedatangan mana berbarengan kerja salwa sebagai suatu berbarengan kedatangan halawatul iman kerja lazzatul ibadah atau lazzatul ta'ah. Jadi berbarengan datang. Apabila halawatul iman datang, berarti lazzatul ta'ah datang. Karena lazzatul ibadah. Lamun bau bergabung antara halawatul iman dan lazzatul ibadah, usahakan untuk tetap istiqomah sampai husnul khotimah. Ayat itu selalu lunas. Allahumma zukni halawatul iman wa ya lazzatul ibadah wa husnul khotimah. Daripada ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Jadi tidak sampai lahun milih tamu surga lagu neraka julu. Padahal wa ta'ala si Allah Ta'ala Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teman surga doa mah didik perintah neraka enak. Nah, ya kita halawatul iman nanti mau, lazzatul ibadat mau, husnul khotimah. Lamun husnul khotimah doang boleh jadi bare. Boleh jadi ya. Lelah tersangsara, tepuk padat, terpenjara, terpenghina. Karena ia banyak melakukan perbuatan terlarang. Dia beribadah, cuma ia husnul khotimah. Padahal enaknya ibadah lu kadang-kadang lebih lezat daripada kenikmatan surga. Manisnya iman lu lebih manis daripada madu-madu syarat surga. Nah ya dia nulis Allahumma zukni halawatal iman wa lazzatal ibadah wa husnul khotimah. Tak husnul khotimah doang. Karena mara ibarat itu dan si nenek gaji dikaji kicanin gaji roti 2 bungkus doang sejelo sampai gaji lah lalu pegawaian gaji dan beribadat doa ndak gaji sibuk-sibuk pegawaian balik lagu perlu dikaji jamin gaji roti 2 bungkus jelo melemak sekali lah leka tanpa disadari lek pemandian umum kali dalam hikam arah pemandian umum arah maling profesinya memang spesialis maling pakaian dengan sedang mandi. Ia pegawai. Kita lah ia kita ia dengan si ipin apa namanya maling itu si ipin pakaian terpalik ada maling mah profesional ternyok dia sopok masjid. Maka dengan si maling ya pasti masjid ni orang nyebut maling. Pasti masjid ni maling apa maling ni masjid ni tak nyebut. Padahal maling orang paling pelak. Dengan si nunas roti 2 bungkus sejelulu, ia kena etika. Di dalam masjid tu, wah maling. Ya wah maling ni, pokoknya kau bistak kalah, ya nipu ni. Dobrak pintu ni.
tangkaplah ia. Jauh ujung penjara. Jauh ujung penjara. Tono tak ada mau doa. Si doa apa? Rudi. 2 bungkus roti lemak sebungkus sebungkus. Bega ngolek katanya. Apa salah kuat. Dia ingat astagfirullahaladzim. Ternyata aku hanya ngendeng roti lalu deku ngendeng terhindar daripada kesengsaraan. Padahal Tuhan ajar. Lalu ngendeng Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar endah. Ada tambah surga doang mah jadi hampir cepat neraka. Nanti kadang ya Allah kita ni kita masuk surga lagu dia lunas terhindar dari neraka di luar ni juru berut ke surga. Barat tadi. Rubin sekitar 2 tahun sekaliwan harap mas karwan ceritaan. Sopo ni berdakwah ngube tanah tekumo doang berdakwah di dalam penjara. Kadang-kadang boleh pahalan mendakwahi dia di dalam penjara. Kan di nara terbayang bahwa proses gendam penjara ini dia dengan undang surat pada ustaz kami minta kesempatan yang untuk berdakwah tempat pengajian di masjid sisa ala takwa misalnya ya di nara. Ya dia berdua ya kebon di sedilangan ini lalu papu toa siliwat li julun di bak kebon itu para maling rangdun hanya rangdun nanti nempok wayang padahal dia bangun deh. Nah iya sebab tangkap sama di penjara tuh baunya berdakwah tuh di penjara. Lagu dia nah ini adalah enten sesuatu keberuntungan lunas karena dia terhindar daripada kesengsaraan berasal ini yang kabar penasaran. Wala ta'jab in kana ma'al manni ja'a salwan. Jangan kau heran jika bersama mana itu jatuh salwan. Kada nahnu begitu juga kita. La na'jab kita jangan heran. Sukro yaitu gula itu ta'muhu halwa. Gula itu ya rasanya manis gula cara manis. Wa kullu muznibin yanzilu. Setiap orang yang berdosa itu yanzilu binarin di api neraka. Yaskunul maswa. Dia di situ tinggal. Neraka itulah maswa. Jadi lamun neraka gunakan maswa. Maswa itu tempat pasti mas. Wa kullu mu'minin yanzilu bi jannatin takun ma'wa. Jadi lamun surga ma'wa. Jadi neraka maswa, lamun surga ma'wa. Maksudnya dengan si berdosa dia sempat bertobat di dunia dan dia mau syafaat daripada masyar. Ya mau tidak mau terpersih dulu. Marata citra beberapa kali bahwa dengan beriman kamu neraka no hakikatnya dia azab semata-mata. Lagu itu bersih daripada dosa. Sangat dia bau bersih isi air, maka karena ia terlalu berdekat dosa harus dibakar. Jadi pembakaran itu proses pembersihan. Lagu karena ia ngonek lalu prosesnya sangat alot, ya tidak merasa kesakitan. Sebenarnya dia tulen-tulen azab, terbersih. Nah si tulen-tulen azab itu nas khalidina fi abadan dengan kafir tulen-tulen azab. Jadi ibarat misal dengan si sakit, operasi ya, proses pengoperasian itu sangat sakit. Lagu-lagu selesai, operasi selesai penyakitnya tinggal hidup tenang dalam keadaan sehat. Jadi proses pembersihan itu sih menyakitkan. Pahak pun maka kebenaran itu yaglibul batil dapat mengalahkan kebatilan. Tabatilun tabaul hawa. Nah, batil itu adalah dia mengikuti hawa. Idza ta'arakal haqqu ma'al batil, apabila berperang antara hak dan batil, yakun aqwa. Niscaya hak itulah yang menang, yang lebih kuat. Karena daripada
Qul ja'al haqqu wa dzaqal batilu innal batila kana zahuqa. Jadi pasti kalah kebatilan. Pasti kalah kebatilan. Lagu ini kadang-kadang beberapa waktu Rasulullah senantiasa benar kalah dalam berperang di perang Uhud. Karena apa? Karena memang arak sahabat-sahabat isi ya ini doang, merasa bangga diri. Saya itu kata Rasulullah bin kalah, kita membela kebenaran kau bin kalah. Orang di perang Hunain 14.000 kekalahan isi dengan kafir 100.000. Jadi kebenaran selalu menang, walaupun kebenaran itu adalah arak di tangan dengan kafir. Sebaliknya kebatilan itu akan selalu kalah, walaupun kebatilan itu arak di tangan dengan Islam. Marah minta contoh seperti itu. Umbe kan tidak kalah di perang Uhud. Di antara sekian sahabat banyak sedang bercokol dengan kebatilan. Artinya mungkin niatnya si perang itu dia telas karena Allah Ta'ala. Atau di saatnya si terjun ke medan perang, bangga ya. Bangga, kebanggaannya ya merupakan suatu bagian daripada ketakaburan. Ketakaburan itu adalah kebatilan. Maka kalahannya si kebenaran si arah, walaupun diadakan dengan kafir. Allah pasti kebenaran benar. Wallahu a'lam bishawab.